Di daerah-daerah teh meuni sepi kieu. Jika pamarentah rakyat bere kasenangan ulah nepikeun katiisen kieu ieu di daerah teh bapak-bapak, ibu-ibu anu linggih di parlemen. Rakyat mah teu hayang dibere. Rakyat mah menta kasenangan dikirim 1 juta sandang pangan, bahan pangan pokok. Anu baheula aya waktu dulu ada, minta dikembalikan untuk dikonsumsi, bukan dimakan, dikonsumsi oleh semua rakyat. Dulu daerah-daerah dimanapun itu ramai dengan adanya minyak tanah, minyak kelapa curah. Era Bapak Presiden Soeharto itu tidak dibatasi. Andaikan beli minyak berapa galon, berapa jeligen, berapa drum. Yang penting pemerintah itu penyedia konsumsi rakyat, kebutuhan rakyat. Makin banyak makin bagus, makin harganya murah di tingkat pengecer. Dan tidak kami harapkan keadaan kehidupan rakyat seperti ini. Di mana-mana di daerah-daerah ketika saya lagi jalan di kendaraan, banyak bangunan-bangunan atau tanah-tanah yang dikuasai oleh bangsa-bangsa Tiongkok. Kenapa diizinkan oleh kepala-kepala daerah? Kenapa? Ada itu teh perusahaan kopi, pabrik kopi. Kenapa dikasih izin? Diberikan izin hanya karena duit sepeser. Duit akan habis, bos. Ketika tanah sudah dikuasai bangsa asing, sulit untuk dikembalikan untuk jadi cagar budaya daerah. Sulit. Sudah 1 orang pasti akan berjajar bangsa-bangsa asing. Kenapa diizinkan? Anda atau kalian jangan jadi pengkhianat tanah airmu sendiri. Kalau negara ini terus-terusan diberi kelonggaran ke bangsa-bangsa asing, bangsa sendiri akan mati. Bukan berarti mati hidupnya, tapi untuk mencari penghidupan makin susah. Apakah di negara lain atau di negara asing akan mempersilahkan bangsa kita menguasai tanah atau memberikan dengan uang sogokan? Andai dari bangsa Indonesia menyogok ke bangsa asing agar diberikan izin atau diberikan tanah untuk diduduki oleh bangsa kita, mungkin 1000 dari pemerintah 1 yang mengizinkan, lain dengan di daerah Indonesia. 1000 yang memberi izin, 1 yang menolak izin. Sebab rakyat atau pemerintah itu gila uang, gila duit. Duit padahal hanya sementara. Andaikan paling besar
100 juta, 50 juta, 25 juta. Uang habis, tanah air kita dikuasai selamanya. Sadarlah, jangan hianati hasil perjuangan orang tua kita atau karuhun kita, para syuhada yang telah memperjuangkan kemerdekaan ini berdarah-darah sampai kita menikmati kemerdekaan ini. Jangan biarkan tanah negerimu dikuasai bangsa asing. Sebab bangsa asing hanya akan membuat Anda menjadi pembantu, atau Anda hanya dijadikan penjaga. Padahal yang telah memberikan izin itu Anda atau kalian. Ketika sudah menguasai perekonomian daerah kita atau negara kita, Anda akan dijadikan begundalnya atau hanya pengurus kekayaannya. Ingat, jangan mau harga diri bangsa kita hanya jadi pembantu di negaramu sendiri. Terima kasih. Harta atau uang tidak akan dibawa mati, tapi pengkhianatan Anda ketika Anda berkuasa akan dibawa mati. Mati dengan telah mengkhianati negaramu lebih hina daripada hewan. Terima kasih. Sadarlah, uang hanya sementara Anda pegang. Ketika Anda sudah tidak dibutuhkan oleh bangsa lain, Anda akan ditendang. Terima kasih. Kami hanya mengingatkan, kami hanya seorang rakyat yang beginilah keadaan kami. Kami meminta ke pemerintah agar rakyat ini tidak terus-terusan menderita ganti-ganti pemimpin, ganti-ganti penguasa. Bukannya lebih baik, tapi makin sunyi, sepi di daerah-daerah. Ini hanya bangunan besar waralaba yang menguasai perekonomian daerah kita. Kita sebagai konsumen, ketika berbelanja di tempat ini, ketika berbelanja di itu waralaba, bukan pengusaha dari bangsa Indonesia, hanya dianggap apa? Kalau ada lampu-lampu itu yang berdatangan ke tempat yang
itu terang, dianggap kita itu capung. Kita tidak sadari kita berbelanja ke warung pendatang, warung besar, pemodal besar, dengan banyak lampu kita pada datang. Kalau kita sadari, kita dianggap apa itu? Capung-capung yang berterbangan masuk ke tempat terang. Terima kasih. Capek deh.